dan dakwah digital. Sebetulnya kalau dibilang dai milenial, ini Ustazah Nasia, saya termasuk tidak masuk dalam wilayah dai milenial. Karena kalau dai milenial itu, kalau berbagai literatur menyebutkan itu lahirnya tahun 79 atau 1980. Sedangkan saya 1978, jadi belum masuk jadinya. Jadi kalau dai milenial tadi tahun 1980-an, ini masuk wilayah milenial. Kalau saya mungkin sebelum kolonial gitu kira-kira. Nah, dakwah milenial, nah tentunya lagi-lagi yang menarik adalah sebetulnya karena kawan-kawan kuliah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, terutama prodiknya, yaitu adalah BPI, Bimbingan Penyuluh Islam. Ternyata juga kita harus mempelajari tentang dai milenial. Ini ada senior saya ini awal-awal yang ada di televisi, Ustazah Lili Rahmawati. Apakah sudah bergabung beliau? Kalau sudah bergabung, ya ini termasuk alumni dakwah yang sukses nih, Ustazah Lili Rahmawati ya. Nah, kalau kawan-kawan ingin bicara tentang digital, dakwah digital, sebetulnya alhamdulillah saya sudah mempraktekannya dari tahun 2002. Orang-orang belum punya dakwah dalam bidang YouTube, ternyata saya sudah mulai mengelola dakwah YouTube, walaupun memang belum begitu maksimal, tapi lumayan. Ya sudah ada 2000 kurang subscribe-nya. Oleh karena biar nambah banyak, saya berharap yang hadir ini bisa bantu untuk proses like dan subscribe gitu kira-kira ya, biar bantu viewernya gitu kan. Nah, ini juga salah satu bentuk dakwah juga. Ketik Muhammad Zain di YouTube. Ini bukan iklan Bu Nasia, bukan iklan, cuman promosi ya. Iya. Jadi ini bukan mohon maaf, ini bukan promosi, cuman iklan dibalik-balik aja gitu ya. Nah, ini memang ranah kita baik yang mereka hidupnya di generasi Y, ada namanya generasi X, ada generasi Y, ada generasi Z. Nah, kalau dalam penelitian disebutkan generasi Y itu adalah generasi milenial. Nah, tentunya kalau bicara tentang tadi dakwah digital, ini diantaranya bisa dilihat, diantaranya ada yang pertama kali saya upload itu ceramah di Cisarua itu. Dan itu alhamdulillah sudah ada yang like-nya, kurang lebih ada 35.000. Itu lumayan untuk ada aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan. Nah, apalagi kalau kawan-kawan juga bisa mulai dari sekarang, bisa ketika ada tugas kuliah, kemudian Anda memvideokan, bikin animasi, kemudian di-share, bisa melalui TikTok, bisa melalui aplikasi yang lain-lainnya yang bermanfaat, bisa dipakai untuk dakwah, itu bisa juga, sangat memungkinkan sekali. Nah, ini yang bisa dilihat. Jadi sekali lagi, kalau yang di YouTube, dakwah digital itu bisa melalui YouTube, melalui Facebook. Orang nyebutnya Facebook apa Facebook ini kira-kira nih ya. Melalui Facebook, Instagram, kemudian Twitter dan sebagainya. Ini juga luar biasa. Ini juga sama nih. Dakwah milenial, ada yang iseng-iseng nyoret-nyoret, itu juga sama juga. Ini kreasi dari yang hidup di generasi milenial nih. Nah, ini kan ada yang nyoret tuh ya. Nah, ini juga termasuk kreativitas yang bisa dicermati itu kita kira. Nah, kawan-kawan semuanya, kalau kita bicara tentang tadi dai milenial, kemudian yang di era digital itu bisa dalam bidang medsos. Medsos itu media sosial. Bahkan harapannya adalah dai milenial itu bukan hanya dalam bidang digital, tapi juga yang klasik, yang konvensional. Ya bisa ceramah di media cetak elektronik. Nah, kebetulan alhamdulillah tadi telah sebutkan dalam CV, saya alhamdulillah ceramah di bulan Ramadan hampir 1 bulan full, yaitu di program TPRI, Kultum TPRI, 10 menit sebelum azan, bersama 3 narasumber, yaitu Profesor Oman, kemudian Ustadz Yusuf Mansur,
dan saya. Itu selama 1 bulan full di TPRI. Termasuk juga saya juga ngisi di Jelang Sahur, program TPRI, kemudian Satukan SAP Indonesia setiap Sabtu atau Minggu di jam 1 sampai jam 2 di TPRI, bahkan di Serambi Islam. Termasuk Ustazah Nasihah juga pernah mengisi juga di Serambi Islami TPRI, yaitu jam 4:30 sampai jam 5:30. Nah, ini yang perlu diingat sebetulnya, seorang dai yang paling baik adalah hendaknya dia memiliki sertifikat. Oleh karena saya sarankan kepada kawan-kawan yang kuliah masih semester 4, masih ada waktu, setiap ada event pelatihan dai, ikutlah. Baik yang dilakukan oleh MUI, kebetulan saya termasuk dai yang memiliki sertifikasi dai MUI. Ini diantaranya bisa dilihat di atas. Kemudian juga termasuk dai terbaik, the best speaker tahun 2020 sebagai dai ambassador di Dompet Duafa yang dikirim beberapa ke luar negeri. Nah, kemudian juga sebagai peserta di Rakornas Dewan Masjid Indonesia, termasuk juga pengisi semangat kepada para ulama-ulama di Kota Tangerang, yaitu menjadi narasumber. Nah, oleh karenanya dakwah ini dikategorikan adalah orang yang berdakwah itu namanya dai. Kalau yang mendengarkannya itu namanya adalah mad'u, atau bahasa dalam komunikasi namanya orang yang diajak audiensnya, gitu ya. Audiennya itulah yang dikategorikan adalah mad'u. Sebentar ya, di dompet ayat. Nah, ada mad'u yang tentunya tadi itu ada kata kuncinya tadi, dai, orang yang mengajak. Dalam unsur-unsur dakwah, dalam buku-buku dalam ilmu dakwah, kita akan menjumpai redaksi istilahnya dai. Dai adalah orang yang berdakwah, yang kemudian madah adalah materi yang disampaikan. Nah, tentunya materi yang disampaikan biasanya kalau untuk generasi milenial itu yang nyantai-nyantai. Makanya kawan-kawan bisa melihat contohnya dakwah yang dilakukan oleh Ustadz Hanan Ataki, oleh Ustadz Evi yang dari Bandung. Itu orang-orang generasi milenial yang pengennya adalah yang nyantai-nyantai. Pakai ceramahnya pakai gaya-gayanya tadi, bajunya tidak terlalu formal dan seterusnya. Bahkan materinya pun seperti Ustadz Evi itu disebutkan tadi, gaple, gaul tapi soleh, gitu ya. Nah, bahkan dibilang jomblo fisabilillah. Nah, redaksi-redaksi seperti itu tuh yang bikin generasi milenial yang hidup tahun 80 sampai 2014 ada yang menyatakan itu adalah termasuk yang generasi milenial. Ada yang perlu diingat bahwa kalau orang awal-awalnya dalam berdakwah itu dia muncul terkenal karena di dakwah klasik, yaitu dengan media cetak, media elektronik. Ternyata zaman now ini, era generasi milenial ini, ustadz-ustadz itu muncul ternyata yaitu tadi melalui digital. Sebut saja UAS. UAS apa ini kepanjangannya, Mas Ispan? UAS apa UAS? Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad ada UAH. UAH apa? Ustadz Adi Hidayat. Itu muncul karena digital, itu dakwah digital melalui YouTube. Yang nonton siapa? Generasi milenial. Nah, orang-orang pang dan sebagainya nonton, dia kenal sama Ustadz Abdul Somad. Maka saingan yang terberat dari UAS adalah buat kawan-kawan adalah UTS. Tahu UTS? Ya, ujian tengah semester. UAS itu bukan Ustadz Abdul Somad, tapi ujian akhir semester, gitu ya. Nah, ini semuanya ternyata bisa kita lihat nih. Bisa kita lihat perkembangannya. Ternyata dai muncul zaman sekarang ini yaitu melalui tadi digital, dakwah digital. Di antaranya melalui jarang YouTube. Kalau sekarang sudah mulai TikTok. TikTok bisa dirubah dengan dakwahnya, dengan sholawat, dengan dakwah singkat dan sebagainya, pesan moral, itu juga bisa dilakukan. Oleh karena sebelum kita nanti mengarah kepada materi tentang
dai milenial dalam praktek dakwah digital. Nah, sebetulnya saya melihat dari berbagai jurnal, dari berbagai literatur menyatakan, menurut Yus Wohadi dalam artikel menyatakan millennial trends, yang disebutkan bahwa millennial generation, generasi milenial itu adalah generasi yang lahir rentang waktu tahun 80 hingga tahun 2000. Jadi kalau Isman lahirnya tahun berapa? Tahun gajah? Oh, tahun 2000. Nah, ini masuk kategori tadi milenial. Walaupun ada yang menyatakan juga, ada yang menyatakan 2014. Nah, ini termasuk generasi milenial, orang yang generasi usia ini kurang lebih usianya 15 tahun sama 34 tahun. Kalau Mas Isman berarti berapa tahun usianya nih? 21. Nah, ini masuk, namanya teman-teman ini semuanya lah generasi milenial. Generasi milenial ini sering disebut sebagai generasi Gen Y. Bahkan ada penelitian juga menyatakan bahwa generasi milenial ini yang dikenal tadi adalah generasi Y. Nah, kemudian apa bedanya generasi X, generasi Y, generasi Z? Nah, generasi Y ternyata orang yang lahir tahun 80. Kalau saya ketua 78. 78 berarti tidak masuk ke generasi milenial nih. Masuknya ke generasi mana nih? Nah, generasi X. Tapi kalau Ustazah Nasiha kayaknya generasi sebelum X kayaknya ya. Nah, generasi Y lahir itu tahun 80 sampai 94. Ada yang menyatakan 2014, ada yang menyatakan 2000. Pokoknya kurang lebih antara, ada yang usia yang menyatakan 15 sampai 34 tahun. Ada yang kalau zaman now ini sekarang kurang lebih 26 tahun sampai 40 tahun gitu ya. Karena 80 ya. Kalau saya sekarang usia 43 tahun. Nah, ini berarti kurang lebih 40 sampai 41 tahun. Itu masuk wilayah namanya milenial. Tapi kalau Gen Z ini ada juga yang menyatakan, yaitu tahun 95 sampai 2015. Kurang lebih 5 sampai 25 tahun ini yang namanya generasi Z. Nah, ada hal yang menarik, ada karakter nih generasi milenial. Sehingga sudah dibutuhkan bagi dai untuk melakukan inovasi-inovasi dalam berdakwah. Tidak hanya yang klasik tapi yang modern, yaitu menggunakan digital, dakwah digital, yaitu melalui medsos, media sosial, YouTube, Facebook, kemudian apa lagi? Instagram ini sekarang udah banyak yang keren, apa yang tenar-tenar juga melalui Instagram gitu kira-kira. Bahkan artis TikTok aja ada nih kan. Nah, jadi kawan-kawan kalau mau tenar ya tadi bisa melalui aplikasi-aplikasi, tapi tentunya tenarnya dengan aplikasi yang menjadi lebih baik lagi gitu kira-kira. Nah, ada hal yang menarik sebetulnya. Ada karakter di penelitian tersebut menyatakan memilih lebih percaya kepada IT. Misalkan kalau makan dan sebagainya pakai GoFood, pakai Grab, pakai apa ya, aplikasi-aplikasi seperti itu, kemudian memilih ponsel dibanding TV. Tapi kalau ibu-ibu senangnya ya ikatan cinta gitu ya, Elsa ya, Elsa jahat. Nah, itu biasanya generasinya bukan generasi milenial, udah kaum ibu-ibu udah tuh kira-kira ya. Terutama mungkin Mahmud Abbas. Apa itu Mahmud Abbas? Mama muda anak baru satu gitu ya. Nah, kemudian biasanya punya media sosial nih. Saya mau tanya ini, saya mau acak namanya, ada yang dengar namanya Mbak Rukhso. Mbak Rukhso, bisa diaktifkan? Saya mau tanya, punya medsos nggak, alamat medsos? Ya, punya misalkan YouTube atau Instagram, Facebook, Twitter, punya nggak? Ada berapa punyanya? Mohon maaf. Ini minimal kita mau tanya generasi milenial. Ada berapa? Satu, apa saja? Iya, yang punya Instagram, selain Instagram apa? Facebook ada? Twitter, terus WA, terus YouTube sudah main belum? Belum, ya. Tapi minimal tadi udah memiliki dia.
udah punya media sosial, minimal 1 atau 2 gitu ya. Nah, kurang suka membaca biasanya nih. Apalagi sekarang ini, zaman yang tadi yang ada COVID, ya suka membaca susah. Ya kan secara konvensional. Paling pun lebih cenderung tadi asik-asik TikTok tuh ya, dan sebagainya. Tidak loyal namun bekerja efektif, ini semuanya karakter. Tapi lagi-lagi bisa benar, bisa tidak. Semuanya gara-gara apa? Karena lebih cenderung tadi yang praktis. Lebih cenderung dia pengennya nyantai-nyantai saja. Nah, umumnya generasi milenial ini memanfaatkan teknologi informasi. Nah, bahkan kadang-kadang, mohon maaf nih, teknologi informasi ketika kawan-kawan kuliah saja, mau keluar males, akhirnya pakai apa? Mau beli makanan. Apa yang dipesan? Pakai GoFood ya kan? Pakai GrabFood. Akhirnya terjadi apa? Males ya kan? Nah, ini males, sehingga yang terjadi juga penelitian menyatakan lebih banyak penyakitnya juga. Nah, ini aktivitas-aktivitas yang bisa dicermati. Alhamdulillah saya beberapa kali alhamdulillah ceramah se-Indonesia sudah saya lewati, dari Sumatera, dari Sulawesi, kemudian Jawa, kemudian sampai ke Kalimantan dan sebagainya. Ini ada kata kunci menarik. Dai milenial itu tidak hanya dakwah bilisan, melainkan berdakwah via dakwah digital. Ini yang perlu diingat dari sekarang kawan-kawan. Jadi tidak mesti harus dakwah khutbah ya, khotib ada audiensnya gitu ya. Tapi kawan-kawan juga bisa berdakwah tidak ada jamaahnya, tapi melalui apa? Podcast, melalui YouTube gitu ya. Terus melalui Instagram, dialog. Misalkan teman-teman curhat bagaimana sih biar supaya agar bisa curhat tentang mata kuliah, curhat tentang problem kehidupan, bagaimana kiat mengatasinya. Itu kan bisa juga salah satu cara untuk bisa orang tertarik. Nah, oleh karenanya bisa kita lihat ini dalam surah Ali Imran, sebetulnya bicara tentang dakwah, ada ayat Qur'annya kan. Ada yang menyatakan dakwah ini sebetulnya individu apa kelompok. Kalau menurut moderator Mas Isman apa kira-kira? Kalau kewajiban berdakwah itu individu apa kelompok? Kira-kira menurut Mas Isman? Oke, baik. Kalau tadi MC, siapa MC namanya tadi? Gimana? Menurut MC kira-kira dakwah itu individu kewajibannya atau kelompok kira-kira? Jihan, Nabila Patin. Wow. Ini ikan patin yang punya ikan patin bukan nih? Oh, bukan. Ya. Gimana menurut Jihan? Gimana kira-kira? Berdakwah itu sebetulnya kewajiban individu atau kelompok kira-kira? Individu. Oke, balighu anni walau ayah ya. Walaupun satu ayat. Tapi ternyata yang perlu kita ingat, ternyata kewajiban dakwah itu dua-duanya benar. Baik secara individu maupun secara kelompok. Apa dalilnya? Kalau dalil secara kelompok ini, slide ini yang menyatakan surah Al-Imran ayat 104 ada menggunakan redaksi wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Ummatun itu kan memiliki makna sekelompok, segolongan umat. Berarti kan bukan satu orang. Ya kan? Melalui ormas, organisasi masyarakat. Kalau di Indonesia ada melalui MUI. Kalau saya wakil ketua umum Asosiasi Dai-Dai Indonesia gitu ya. Melalui organisasi yang lain-lainnya gitu. Nah, itu berarti menggunakan wal takum minkum, dan hendaklah ada di antara kamu sekalian ummatun, segolongan umat, yad'una ilal khair, yang mengajak kebaikan. Berarti ayat ini kira-kira menurut Jihan sama Rifki individu atau kelompok kira-kira? Gimana kira menurut Ispan dengan Jihan? Kalau ayat ini justru kelompok ini. Wal takun tadi menggunakan redaksi minkum. Minkum itu kan ada di antara kamu sekalian. Ummatun. Umat itu segolongan umat. Tapi kalau yang kewajiban dakwah secara individu,
itu menyatakan dalam hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan nanti kita akan diminta pertanggungjawaban. Maka dalam hadis melalui jalur sanad Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan, orang yang melihat kemungkaran, man ra'a minkum munkaron fal yughayyir biyadi ailam tastati pabilisani wa illam yastati pabiqalbi dzalika adaful iman. Ternyata disebutkan ada kewajiban dakwah secara individu. Jadi pada prinsipnya dakwah itu pada prinsipnya adalah individu, kemudian diteruskan menjadi masyarakat. Oleh karenanya dalam dakwah model Nabi, ku anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah dirimu dulu, baru keluargamu dari api neraka. Tapi ingat, saya sarankan kawan-kawan jangan sering ikut seminar ya. Kalau Anda sering ikut seminar, maka dijamin masuk neraka. Bingung pada semuanya nih. Kok bisa Pak masuk neraka nih Pak? Iya, ingat. Seminar itu ada beberapa kata, 2 kata, semi dan nar. Semi artinya pertengahan, nar berarti apa? Api neraka. Jadi seminar, orang yang ikut seminar itu masuk api neraka. Bagaimana maksudnya? Ketika dia seminar bukan membawa manfaat, justru saling menghujat, justru saling menjelekan, menyebabkan disintegrasi bangsa, itu yang boleh jadi menyebabkan tadi masuk neraka. Tapi kalau melaksanakan amal kebaikan seperti webinar pada hari ini, insya Allah ada maslahat luar biasa. Oleh karenanya tadi yang disampaikan, dai milenial itu bisa dilakukan individu, bisa dilakukan melalui tim organisasi. Kalau individu tadi misalkan seperti MC Jihan mau berdakwah kan secara individu, bisa lakukan individu, atau boleh jadi mau baksos dakwah bilhal kan nggak bisa individu ya, tapi dengan kelompok dikumpulkan uangnya. Apalagi Palestina nih, kemarin Ustadz Adi Hidayat mengirimnya ke MUI, menitipkannya ya kan, itu kurang lebih hampir 1 miliar lebih, kurang lebih ya. Itu cuma beberapa hari saja terkumpul untuk Palestina. Artinya sangat luar biasa sekali. Artinya dakwah bisa dilakukan secara individu, dakwah juga bisa dilakukan melalui lembaga. Nah, oleh karenanya bisa kita lihat nih, di era media sosial ini tanpa berjumpa langsung sebetulnya dengan pendai, tapi audiens atau mad'u bisa mengikuti akun media sosial seorang pendakwah, lalu materi keagamaan itu bisa diakses setiap saat. Dia bisa download, dia bisa melihat kembali melalui YouTube tadi. Ketik, kalau kawan-kawan ingin lihat ceramah saya di Prancis, tinggal diketik saja Muhammad Zain Prancis gitu kan, atau diketik aja Muhammad Zain, dijamin keluar itu. Diketik di YouTube apa, dikliknya M-nya 2 ya, Muhammad Zain, dijamin keluar Mahir Zain, insya Allah. Insya Allah. Nah, ada tetap Muhammad Zain ya. Muhammad Zain tuh ya tadi baru subscribe-nya itu 1900-an ya, belum sampai menyentuh 2000. Jadi kalau kawan-kawan yang ikut nanti bantu dakwah, klik ya kan, sedekah, subscribe dan like, mungkin bisa nambah lagi gitu kayaknya. Nah, ini modelnya karakteristik viral dari media sosial itu membuat Facebook, Twitter, YouTube dan sebagainya menjadi pilihan efektif sebagai media dakwah. Oleh karenanya tadi muncullah Ustadz Hanan Ataki yang suaranya pelan, lembut gitu ya. Ada model juga yang Cirebon itu Buya Yahya gitu ya. Itu juga bisa dilihat. Nanti muncul boleh jadi belakangan, saya berharap juga muncul dari BPI Buya Ispan gitu kira-kira ya. Atau Gus, kalau Gus itu harus keturunan Kiai ya. Gus Ispan, seperti halnya Gus Miftah muncul kan. Nah, ini semuanya dari YouTube, Facebook, media sosial tuh. Gus Miftah, dan dia berdakwahnya juga model beda untuk zaman now ini. Orang-orang biasanya dakwah klasik, dakwahnya itu di masjid, dakwahnya itu di majlis taklim, tapi dia dakwahnya di tempat-tempat prostitusi. Habis orang prostitusi dengerin dia ceramah gitu kan. Bahkan menjadi ada pro kontra ketika Gus Miftah ceramahnya di gereja.
Tapi kita tidak membahas tentang masalah boleh atau tidaknya ceramah di sana. Tapi minimal ada gambaran bahwa dakwah digital itu adalah sebuah keniscayaan, tidak bisa lepas. Seperti halnya Ustaz Yusuf Mansur tuh, coba rajin beliau di Facebook. Kemudian Agim juga sama di Facebook, ya kan? Siaran langsung dulu almarhum Arifin Ilham juga sama dan lain sebagainya. Ini yang bisa dicermati. Ada kata-kata yang menarik dari Bang Ari Ginanjar. Jangan hanya membidik tapi tidak pernah menarik pelatuknya. Lakukan aksi, jangan hanya mimpi, agar hidup Anda penuh arti. Artinya nih kawan-kawan baru semester 4, kira-kira Anda nggak mesti harus jadi saja. Tapi dengan mengeser, bikin meme-meme yang memotivasi, tulisan-tulisan membantu semangat, itu termasuk dakwah dalam tulisan. Kawan-kawan misalkan contoh, kan nggak bisa berdakwah, tapi lagi jalan-jalan kemana, pantai. Terus kawan-kawan direkam saja pakai handphone. Dari arah ke kanan, kiri, terus sampai muter. Pas dilihat kan hamparan sungai kan, hamparan air yang di laut itu. Kemudian kawan-kawan ambillah melalui setetes telunjuk. Kemudian Anda angkat, kemudian nanti tunggu tetesan ke bawah. Inilah ilmu manusia. Begitu kira-kira. Jangan sombong. Kita cuma punya ilmu cuma setitik, ternyata masih banyak air yang lain-lainnya. Begitu ya kan? Selamat belajar ilmu. Nah, itu kan ceramahnya nggak usah panjang-panjang, tapi bisa memberikan semangat. Atau bisanya misalkan dia nggak bisa ceramah, tapi di situ ternyata ada objek untuk bahan materi YouTube atau Facebook dan sebagainya. Lihat ada keranda jenazah, direkam aja kan keranda jenazah. Kita juga pasti akan kembali, gitu kan? Karena ternyata dalam hadis Nabi SAW, kapa bil mauti waizon, cukup adanya kematian buat pelajaran. Hari ini kita menyolatkan jenazah, boleh jadi besok kita yang akan disolatkan. Begitu kira-kira. Ini kan ada model dakwah generasi milenial yang tentunya materi-materinya harus yang berbeda. Nah, oleh karenanya kata Agim sungguh bahagia apabila setiap manusia saling berlomba, melayani, membantu, menghormati, dan membahagiakan saudaranya. Nah, kembali kepada dakwah digital. Berdakwah itu ternyata tidak hanya sebatas dengan dakwah manual, mungkin yang suaranya bisa dinonaktifkan itu, biar agak aman gitu kira-kira ya. Tim panitia. Oke, para juru dakwah bisa berekspresi dalam tulisan. Jadi zaman now ini bisa berdakwah tidak hanya lisan, dengan tulisan, bisa dengan seruan, ajakan, ya, dan lain sebagainya. Melalui Facebook, melalui Instagram, melalui Twitter, melalui aplikasi yang lain, termasuk melalui website pribadi, termasuk melalui YouTube. Oleh karenanya dakwah digital via medsos itu sebuah keniscayaan. Banyak buku-buku yang menyatakan orang sukses itu bisa menggunakan model seperti ini. Termasuk berbisnis. Kawan-kawan sambil kuliah, sambil berbisnis bisa melalui medsos. Ya, bisa melalui aplikasi marketplace. Baik itu melalui Shopee, melalui Lazada dan sebagainya. Anda kan tidak perlu modal. Cukup cari aja aplikasinya, kemudian nanti bisa dikembangkan. Begitu kira-kira. Nah, oleh karenanya sebetulnya media sosial adalah media elektronik yang digunakan untuk berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi dalam bentuk blog, jejaring sosial, forum, dunia virtual, dan bentuk lainnya. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ada hal menarik buat kawan-kawan semuanya. Ketika kita bicara tentang dai milenial, dalam memanfaatkan dakwah digital, jangan lupa baca fatwa MUI. Bahkan boleh jadi wajib di-download nih. Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 yang menyatakan hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Jadi siapapun kita,
Ya, mohon maaf nih, sinyalnya kurang bagus. Suara saya sudah terdengar belum? Masih terdengar? Apa suara saya masih terdengar? Ya, jadi mohon maaf, mohon doanya biar sinyalnya bagus. Kebetulan saya lagi di Rangkas Bitung ya. Jadi Rangkas Bitung ini sinyalnya memang lagi kurang bagus. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan sampai kita selesai dalam kajian tentang dakwah milenial nih. Tadi sudah disampaikan. Mungkin saya akan coba sebelum nanti dicukupkan kajian kita, saya akan coba izin lagi share. Sudah tampil atau belum? Apakah sudah tampil? Oke, baik. Ini dia. Jadi kawan-kawan, ketika bicara tentang dai milenial ini yang termasuk bicara tentang generasi milenial atau yang dai berceramah di depan generasi milenial, maka kita harus paham tentang tata cara agar saat kita share itu tidak ada sesuatu yang merasa sakit hati, merasa dirugikan dan sebagainya. Maka hukum medsos itu boleh pada prinsipnya. Bahkan ada konsep yang sangat penting, tabayun. Jangan sampai kawan-kawan share-share saja. Ada orang meninggal dunia, Rhoma Irama meninggal dunia, langsung di-share. Padahal yang dimaksud Rhoma Irama tukang pecel ayam gitu ya. Kebetulan namanya Rhoma Irama, tidak check and recheck. Nah, ini makanya dikategorikan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Maka menggunakan fatabayyanu. Fatabayyanu itu check and recheck. Nah, ini termasuk juga saat kamu dapat berita. Jadi dai milenial sebelum dia berdakwah check and recheck dulu. Jangan sampai nanti materi yang disampaikan maudhu gitu kan, atau tidak benar, palsu. Materi yang disampaikan salah bacaannya dan sebagainya, tajwidnya dan sebagainya. Ini sekedar ilustrasi buat kita semuanya, terutama yang ikut. Saya lihat alhamdulillah hari ini yang ikut tadi hampir 100 orangan. Maka saat kamu dapat berita ini, tapi kamu nggak yakin apakah berita itu benar atau tidak, ingat, jangan disebar. Cukup Anda saja di WA kita saja, cukup, nggak usah disebar. Karena sebutkan orang yang diam akan selamat. Nah, ini yang bahkan orang yang diam ini yang selamat. Kemudian barang siapa yang tergesa-gesa akan salah, maka akan salah tadi. Kemudian cukup seorang dinilai berbohong dengan mengatakan setiap yang ia dengar. Nah, ini kalau pertanyaannya kemudian, kalau benar bagaimana? Kita udah cek benar. Nah, walaupun itu berita benar, harus dicek lagi. Apakah berita itu bermanfaat atau tidak bermanfaat? Wah, itu beritanya benar, tapi nggak bermanfaat, jangan disebarlah. Karena barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katakanlah kebaikan atau diamlah. Falyakul khairan aw liyasmut. Lebih baik dia berkata yang baik atau lebih baik, bahasa Jermannya cicing gitu ya. Nah, cicing lain ya. Cicing itu diam kira-kira. Apakah berita itu bermanfaat? Ya. Kalau bermanfaat baru sebarkan. Karena sesuai dengan hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Nah, ini saya khusus pesen nih. Slide ini pesan buat kawan-kawan generasi milenial nih. Termasuk yang kuliah, mata kuliahnya Ustazah Nasihat. Nih bagus buat dikonsumsi. Apa buah-buahan? Tapi saya pesan, kalau dokter menyarankan kita untuk mengkonsumsi 4 sehat 5 sempurna, biasanya ada buah juga yang kita makan. Tapi saya tidak sarankan Anda makan buah-buahan, tidak boleh. Emang kenapa? Yang perlu dimakan buah betulan, jangan buah-buahan. Kalau buah-buahan tuh mainan adik-adik kita ya. Anak-anak kita tuh buah-buahan. Berarti ada jeruk palsu ya kan? Jeruk plastik itu kira-kira. Itu kan tidak boleh ya. Nah, semangka, apa mana semangka? Semangat karena Allah. Kalau dalilah art lain semangka. Semangkat kakak gitu ya. Itu semangka. Oke, kemudian ada kategori pisang. Apa tuh pisang? Pisang itu pantang iri, sombong dan angkuh.
Nah, seorang dai juga sama, harus semangat karena Allah. Walaupun jauh medannya. Saya pernah ceramah mau ke daerah Sulawesi Utara. Kan kalau dilihat dari geografinya itu adalah non-muslim. Mayoritasnya non-muslim. Tapi saya bingung luar biasa. Tapi saya niatnya ikhlas karena Allah. Pokoknya nyawa jadi taruhan dan sebagainya. Ternyata lewat itu dari Sulawesi Utara, dari Manado, lewat nyari masjid susah sekali. Yang banyak ada gereja-gereja Minasa, Minsel, Minasa Selatan dan sebagainya. Sampai suatu ketika sampai Bolaang Mongondo Selatan. Nah, Bolaang Mongondo Selatan itu ternyata adalah mayoritas muslim. Tapi kita jauh luar biasa. Dari Manado itu bisa 8,5 jam naik kendaraan. Kalau dalam keadaan normal. Tapi kalau macet itu bisa normalnya 6,5 jam. Tapi kalau macet waktu itu saya 8,5 jam. Itu luar biasa. Perjalanan berangkat dari rumah jam 5 subuh. Terus sampai di sana jam 12 malam. Naik pesawat lalui jalur darat itu luar biasa sekali. Perjalanan dakwah itu semangat karena Allah. Yang berikutnya, seorang dai atau seorang mahasiswa juga sama anggur. Apa tuh anggur? Anggota gemar bersyukur. Harus bersyukur nih. Alhamdulillah bisa kuliah di BPI. Alhamdulillah bisa kuliah walaupun sekarang era masih Covid gitu ya. Nah, kemudian ada strawberry. Selalu terobsesi untuk memberi. Ada konsep terima dan kasih. Kalau Anda ceramah nanti jangan lupa. Jangan hanya ucapan terima kasih, alhamdulillah gitu saja. Ingat ada terima dan ada kasih. Yang kebanyakan apa? Orang dapat gajian. Dapat gajian 10 juta. Terima kasih. Kasihnya masuk ke kantong. Harusnya apa? Terima dan jangan lupa ada dikasih. Ini konsep strawberry. Selalu terobsesi untuk memberi. Yang berikutnya ada buah yang bagus untuk Anda konsumsi. Bukan hanya bagus untuk kesehatan, jambu, tapi ada juga secara spiritual. Maknanya jaga iman dalam kalbu. Makanya kata ceramah Kiai Sejuta Umat, Kiai Jun MZ, bahwa orang bisa betul, orang bisa benar, itu penyebabnya adalah iman. Penyakit kudis, kurang disiplin. Penyakit kutil, kurang teliti. Penyakit kurap, kurang rapi, penyebabnya kuman. Apa itu kuman? Kurang beriman. Nah, ini makanya orang berpuasa disebutkan iman tuh. Man shaoma ramadhana imanan wahtisaban. Oke, yang berikutnya sirsak. Apa tuh sirsak? Silaturahim satukannya retak, jeruk jangan berbuat buruk, tobat berhenti maksiat. Nah, ini apotik nih gratis nih. Apalagi kawan-kawan yang kuliah di BPI. Ini mesti nih disalurkan saat Anda memberikan konseling. Apa ada curhat, sering sakit, ternyata anjurkan untuk berpuasa. Karena dalam Al-Quran nyatakan wa antasumu khairul lakum. Wajahnya gelap, pertanyaannya sholat tahajud. Begitu kira-kira. Tapi saya lihat nih jamaah Jumer dilaksanakan oleh teman-teman semester 4 BPI. Ini saya lihat mukanya bercahaya semuanya ini. Semuanya alhamdulillah. Bukan karena rajin berwudu, tapi kena cahaya dari Zoom. Cahaya dari handphone, gitu ya. Itu ada cahayanya. Nah, hati sempit baca Quran. Susah bahagia sholat tepat waktu. Emosi melulu wudu istighfar, gelisah baca doa, tertekan. La haula wala quwata illa billah. Saat nanti mau bikin skripsi, tiba-tiba menghadapi dosen killer. Udah la haula wala quwata illa billah. Gitu. Ya udah kita doa saja. Kurang berkah rezekinya, bahagiakan orang tua. Miskin melulu ternyata bersedekah. Nih, kurang berkah rezeki. Nih, mumpung kawan-kawan belum bekerja, mumpung belum punya dapat rezeki, jangan lupa semakin kita bahagiakan orang tua, semakin banyak rezeki kita. Purdi pemilik usaha paparon, Hisam Said, dia ngasih resep, dia bisa sukses memiliki paparon. Awalnya dia bekerja di Pizza Hut, kemudian dia berhenti membuat usaha ATM amati tiru modifikasi model kayak Pizza Hut. Akhirnya sukses dia. Apa rahasianya? Dia bahagiakan ibunya dengan bersedekah. Luar biasa. Miskin mulu, rajin sedekah. Karena dalam Al-Quran nyatakan, "Waman qudiru alaihi rizquhu falyunfiq mimma atallah. La yukallifu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alallahu ba'da usri yusra."
Ternyata sedekah luar biasa. Ini ada juga resep, Pak Ustadz, saya udah usianya banyak, 30 tahun belum punya dapat jodoh. Jangan lupa sedekah. Ternyata diamalkan, dia rajin sedekah, rajin qiyamul lail, baca Quran karena Allah. Dia duha juga sama karena Allah. Ternyata habis sholat, dia sholat istikharah, sholat duha, dia dalam perjalanan mau jalan tuh. Pas jalan ke lewat pasar, dalam perjalanan mudah-mudahan jodoh. Karena dia laki-laki berarti jodohnya harapannya adalah perempuan. Begitu kan? Karena kalau perempuan sama perempuan itu namanya apa? Terong-terongan atau apa namanya kan? Apalagi melaki terong-terongan, perempuan sama perempuan dari cabai-cabean. Laki-laki mau perempuan namanya terong dicabein ya, lain ya. Nah, ini bisa dilihat. Ternyata orang yang bisa bahagia karena dia bersedekah. Nah, bersedekah luar biasa, bukan hanya untuk diri kita sendiri, termasuk bersedekah membahagiakan orang tua kita. Oleh karenanya, dai milenial tidak hanya dai yang mampu membaca permintaan para mad'unya. Mad'u kita itu macam-macam. Ada mad'u yang levelnya tinggi banget. Waktu saya ceramah di Prancis, saya ketemu dengan teknokrat yang luar biasa, paham ilmunya, umumnya dan sebagainya. Ketika dia bertanya ingin ngetes, awal-awalnya saat saya datang ke Prancis itu ada salah seorang jamaah itu seolah-olah mengacukan saya. Dia buat pertanyaan sampai dia membusungkan badannya dan sebagainya. Ternyata perlu kita menyiapkan ilmu yang namanya ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu kondusi, bahkan berdialog. Makanya wajadilhum billati ahsan, berdialog dengan cara yang baik sehingga bisa merontokkan dia. Sehingga ketika saya menjelaskan apapun yang ditanya sama dia secara logika, secara pemahaman berdasarkan sumber Al-Quran dan Sunnah, dan ternyata dia baru alhamdulillah bisa saya disuruh nginep di rumahnya, suruh makan, apresiasinya luar biasa sekali. Nah, ini model mad'u. Mad'u itu beraneka ragam. Ada mad'u yang ngetes ilmu kita. Ada mad'u yang bawel, tahu bawel? Udah dikasih penjelasan, nanya lagi. Udah dikasih penjelasan sama juga lagi, nanya lagi. Nah, itu dia. Itu namanya karakter, kawan-kawan, biar tahu. Biar milenial. Namun diharapkan tidak hanya berdakwah secara klasik, namun diharapkan menggunakan media modern seperti media, medsos, dan elektronik lainnya, atau bahasanya lah dakwah digital. Sehingga mudah-mudahan kawan-kawan semuanya, para Zoomer yang hadir pada kesempatan sore kali ini, termasuk para mahasiswa BPI dan di luar BPI, atau para dosen-dosennya, para petinggi-petingginya, mudah-mudahan kita sukses. Ada rumusan sukses, saya menemukannya diantara ada orang bisa bahagia, happiness, itu dengan konsep 4J ditambah 1C tambah K2. Jadi nggak menjamin orang punya gajian miliaran, gajinya berdolar-dolar, dia happiness. Ternyata tidak juga. Ternyata orang sukses itu karena dia pakai konsep 4J tambah 1C akan menghasilkan K2. Apa itu 4J? Adalah jagalah wudhu. Jagalah wudhu itu simbol suci. Saat kita berdakwah, minimal tadi suci jiwa kita. Minimal adalah indah, jujur, profesional. Nah, ini yang secara sederhana. Apa makna jujur? Kalau dalam madzhab Imam Syafi'i, kalau suami istri, maka bersentuhan menjadi batal. Walaupun Allah kita tidak lihat, orang lain tidak lihat, tapi Allah Maha mengetahui. Maka ada simbol jujur. Dia berwudu lagi. Nah, dengan berwudu, wal wudu nurun, wudu itu bercahaya. Bahkan konsepnya adalah profesional. Nah, kemudian yang kedua, setelah jagalah wudu, jagalah keikhlasan. Ikhlas itu sangat penting. Bagi dai yang milenial ini, kalau dakwah kita ikhlas, nikmat luar biasa. Mau dikasih uang, nggak dikasih uang, nikmati saja. Karena rezeki minallah, saya yakin. Pada suatu ketika saya diundang ceramah, jauh luar biasa. Dari Ciputat sampai ke Bogor, waktu itu masjidnya besar sekali. Masjid raya lagi. Dan pendapatannya luar biasa. Tapi ternyata ketika ceramah ke sana, alhamdulillah, pulangnya dapat 2M. Apa tuh 2M? Bukan 2 miliar, tapi makasih. Berapa 2M? Makasih. Ternyata makasih ini tadi ada buahnya. Memang di situ nggak dibayar. Ternyata ada koneksi, ada orang jamaah yang mendengarkan saya ceramah. Kemudian diundanglah saya ceramah ke Pekalongan.
Ternyata setelah ceramah di Pekalongan, ditransport, maka kurang lebih 5-10 juta rupiah. Nah ini yang luar biasa. Bahkan waktu itu di Bolang Mengurus Selatan hampir 20 juta rupiah. Nah ini karena kenapa? Buat ikhlas. Jangan kita kasang tarif dan sebagainya. Yang ketiga, jagalah yakin. Kalau udah yakin, insya Allah ada kaidah fikih menyatakan al-yakinu la yuzalu bisak. Kalau orang udah yakin nikmat, maka motivasi kerja beribadah. Makanya ada ungkapan, kenapa dalam sebuah makalah, walaupun orang menyebutnya hadis, tapi ternyata diteliti, sanadnya itu lebih cenderung adalah dhaif, ya kan? Nah, diantara tadi, i'mal li dunya ka'annaka ta'isu abadan, wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Tapi setidak-tidaknya itu ada pesan, bekerjalah i'mal li dunyaka, bekerjalah untuk duniamu ka'annaka ta'isu abadan, seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu godan, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah kamu mati esok. Itu kan memberikan ikhlas, memberikan kita nanti khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Bahkan yang sebelum sebutkan, qad aflahal mu'minun alladzina hum bi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk itu karena ikhlas. Nah ini berikutnya adalah jagalah zikir dan doa. Kalau udah wudu, udah ikhlas, sudah yakin, sudah, jangan lupa zikir, doa. Pengorganisasian benteng. Saat kawan-kawan nanti berdagang, berbisnis, maka dengan benteng. Bahkan ada 1C. Apa 1C? Ciptakan karya terbaik, komitmen dan bermanfaat. Nah, 1C ini dengan apa? Kita sebagai dai ya udah ceramah saja. Ntar hasilnya bagaimana? Udah minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Baru yang terakhir yaitu kedua. Kalau udah kita praktekkan tadi 4J, jagalah wudu, jagalah keikhlasan, jagalah keyakinan, jagalah zikir, ciptakan karya terbaik, maka ada memperoleh nikmat yang hidup, namanya sukses. Sukses itu di dunia, minimal ada ujroh, minimal juga ada keberkahan, merasakan cukup lahir dan batin. Ini yang tidak dimiliki oleh orang lain, sehingga mudah-mudahan ada manfaatnya, sharing dari saya, ya kan? Mudah-mudahan bisa menginspirasi buat kawan semuanya.